Planet Bumi, sebuah pulau yang sangat bernilai bagi kehidupan. Kalimantan, sebuah pulau dalam pulau, rumah bagi hutan, tumbuhan, dan binatang yang tidak ditemukan di tempat lain, dan tengah menyempit dengan cepat. Malino, di tengah lautan perubahan ini, bak mutiara hijau yang langka. Namun perubahan itu pun sampai juga di sini. Para pengusaha memandang Malino karena kayu, batu bara, dan lahannya. Dunia memandang Malino karena udara bersih dan keanekaragaman hayatinya. Dari atas, hutan ini seperti tidak berpenghuni, namun justru sebaliknya. Selama berabad-abad, masyarakat yang hidup terpencar di beberapa pemukiman telah menggantungkan hidup mereka pada hutan di Malino. Mereka mengenal daerah ini lebih baik dari siapapun juga. Ketika perubahan terjadi, bagaimana masyarakat ini melihat kehidupan mereka? Hutan ini sudah habis, keperluan masyarakat cari makanan apa tidak ada. Kita mengingatkan kalau habis nanti tanah ini, bagaimana anak cucu kita. Itulah tidak ada harapan sudah. CIFOR melakukan penelitian di daerah Malinau untuk memberikan informasi mengenai apa saja yang dianggap penting oleh masyarakat di sekitar wilayah Malinau, agar informasi tersebut dapat tersedia bagi pemerintah maupun pihak-pihak yang menentukan kebijakan, ya. Kalau punan uron, wi jalannya kai, dah mengau, dah lak babui, dah nyupit, dah nyekuit, dah map. Wi tengah nuak pen kai uron, dah mengau, lak babui dah nyinau, belum dah nyinau ini dah keman. Nah, jangan dah nyekuit, jangan apa kai mohut menak lepau. Nak lepo lo turu ikai. Ini follow up. Ya, kayu ini kan penting betul dengan masyarakat di kampung ini untuk pembangunan kampungnya. Bikin apanya, bahan rumahnya, baloknya, papannya, segala yang kerjakan di kampung inilah yang pentingkan dan kami. Kayu meranti ini. Setiap bulan kadang-kadang 2 kali masuk hutan untuk mencari pohon gaharu ini, untuk membeli rokok, beli gula, beras. Rotan ini namanya welingan. Ambil rotan merah itu, ambil rotan lingan ini campur, bikin tika, bikin bakor. Banyak guna rotan ini. Ini pau jalai untuk saya ambil bikin kedabang ini. Kalau ini namanya semua orang yau banta. Kalau sudah panas atau gembung perut anak-anak ini, diambil dia punya ini, pucuknya dikocak-kocak, baru kasih panas, catuk, campur sama minyak kayu putih, baru diulaskan di perut anak-anak yang gembung. Yau banta namanya. Di kalangan Punan itu kami memakai alat tradisional yang sampai sekarang kami sebagai generasi muda masih memakainya. Nah, yang ini namanya upit, terbuat dari kaci. Nah, yang ini namanya tacom, ini racunnya. Kalau tacom ini kena kita 1 atau 2 menit, bisa kita mati bebas. Kalau sudah kehilangan anak sumpit, ini bisa dipergunakan untuk tombak babi.
kalau ada beringin berbuah, nunuk kita kami bilang. Kalau ada waktu mesin di buah itu, kami cumpit dia burung ini, cumpit. Banyak dia terbang. Kalau yang ini, ngang katanya, berunggang itu. Suara burung tebaon nih, dung 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 kakak dia bilang. Gunanya ini, ya, kalau ada ramayan di kampung mana-mana, suruh kita bawa alat kesenian kita, ini lah gunanya ini. Kita bawa tupinya, cima bulunya begini, lengkap. Kuburan-kuburan adalah bukti tanah-tanah nenek moyang kami, namanya Langgaya. Orang Gong Solok ini orang yang asli punya tempat nenek kami dulu, tempat arwah-arwah dulu. Dia datang di sini untuk kasih makan, minta tolong supaya hidupnya baik, supaya rezekinya bertambah. Itu kami datang di sini. Kalau untuk berladang biasanya kami itu cari lokasi dulu. Apakah dia datar ataupun dia bukit. Yang paling cocok itu tanah datar untuk buat ladang. Kan juga tanam macam kacang, jagung. Jadi lahan yang subur di Gong Solok adalah di pinggir sungai. Borneo contains the most species-rich forests in Asia. We believe from our research that Malinau contains probably the richest forests in Indonesia. The more we look, the more new species we find. Working together with the local people, we recorded well over 2,000 plant species. That's probably only a very small fraction of the number of species found in Malinau. But what amazed us even more was most of these species were recognized by the local people, and almost 3/4 of them had a use or value that the people were able to tell us. Kayu dipakai untuk apa? Untuk belikung padi itu. Perusahaan kayu, pertambangan, perkebunan, dan pembangunan jalan semuanya mempersempit batas-batas hijau dunia yang terakhir. Seperti sebagian besar wilayah Kalimantan, Malinau telah dibagi-bagi ke dalam areal konsesi pada tahun 1980-an. Kegiatan penebangan masih berlangsung, tetapi hingga sekarang hutan primer yang tersisa masih cukup luas. Di beberapa desa, hutan yang hilang sudah sangat besar meskipun di desa lain hal itu baru saja terjadi. Daerah pedalaman di hulu Malinau memang kurang terpengaruh, namun perubahan sedang berlangsung sangat cepat. Kehidupan kami sekarang ini memang berat. Dulu tuh itulah saya bilang di hutan ringan karena dekat kami pergi mencarinya. Segala apa yang ada di hutan semuanya ada. Yang kita perlu di rumah maupun pekerjaan kita maupun barang apapun yang kita jual. Jadi bisa juga kita perempuan dapat untuk kita menjadikan uang. Sekarang susah. Di masyarakat Payaseturan selama ini tidak pernah berpikir untuk menjual hutan kepada investor, namun masyarakat pernah menginginkan bekerja sama, dan hasil hutan itu mau dipergunakan untuk membangun di dalam wilayah desa sendiri, itu membuat bangunan umum,
selebih daripada itu bisa disimpan untuk modal desa. Kalau masalah hutan, kita sekarang kemiskinan hutan, karena hutan kita sekarang habis rusak. Sedangkan kita membuat bahan bangunan, sekarang tidak bisa. Malah kita minta kayu dengan perusahaan. Nah, sedangkan itu juga mereka katakan tidak dikasih karena kami sudah ambil di hutan. Ini perahu saya buat melalui kayu meranting. Susah kami cari kayunya untuk perahu sekarang. Susah kan? Ya memang susah lah. Masalahnya kan kita ini kan ambilnya tuh bukan dekat-dekat tuh Pak. Di sana tuh. Di darat sana. Satu hari kita kasih turun baru sampai pinggir. Perusahaan yang pertama datang di sini dulu tuh semua keperluan kita di dalam hutan itu habis ditebasnya. Seperti daun silatnya, rutannya, apa segalanya itu ditebasnya. Kalau sekarang kami tidak melepas seperti itu Pak. Pokoknya kayu yang bisa dibuat, kayu bisa diambilnya, itu aja yang diambilnya, jangan ditebas lagi. Memang sekarang ini dengan dulu berbeda. Soal sekarang ini banyak perusahaan yang masuk merusakkan wilayah hutan kami ataupun di dalam daerah kami. Jadi tidak adalah tempat tanah yang subur untuk kita berladang dan berkebun. Jadi penghidupannya itu tidak bagus, jahat. Ke depan hutan kita semakin hari semakin berkurang. Jadi kalau bagus, masyarakat itu harus kita bina ke arah bertani menetap supaya hutan kita yang masih tersisa sedikit ini bisa kita pelihara dan bisa kita pergunakan untuk anak-anak kita yang masih bisa meneruskan generasi ini. Tentang kisah-kisah masyarakat Mirau yang pindah dari Hulu Mirau sampai ke Labanyarit. Setelah zaman reformasi, mereka kembali di tanah ulayatnya dengan bebas mereka berusaha dan mereka berkebun, beladang, dan mereka cari ikan, babi, musa, gaharu juga bebas. Setelah perusahaan masuk nih, nah ternyata dibuat sudah batas. Kita mau masuk ke hutan takut sudah kita karena orang bilang kami tidak ada tanah, tidak ada jekau, tidak ada hutan sudah. Memang waktu perusahaan masuk di sini, dia janji uang 1 kubiknya 7.000 rupiah. Dia kasih mesin lampu 1, dia kasih uang jakah 25 juta 1 desa. Dulu tuh cari binatangnya lebih mudah, lebih banyak. Karena dulu itu tidak ada yang mengganggu. Sepertinya perusahaan maupun orang. Dulu itu orang tidak pakai ketinting, orang pakai tanggar, dayung. Kalau menjala paling-paling dapat 10 ekor. Kurang sudah ikannya. Itulah kami mau minta sama perusahaan air bersih. Tidak darang mau hirau kami dengar. Paksa ditulah minum air keruh. Kalau perusahaan masuk di wilayah kami sekarang, kalau dia membantu, bisa kami suruh dia kerja. Kalau tidak membantu, kami stop, kami demo. Ya. Dulu
memang ada perusahaan setelah dia tutup. Jadi masyarakat Limutai yang tinggal di Limutai ini melihat wilayah daerah yang digarap perusahaan itu menyedih sekali. Soalnya kayu-kayunya sudah tidak ada, rotan-rotan yang apanya tidak ada, kayu gaharunya juga pun didorong. Arab kai, orang tua ada nakai ini, ajak kai ando, didik kai ando, do cikula, sampai do debo, sampai do jadi, sampai do padai, ini honyong kai anda nakai, depan anda nakai, anda padai morib, anda padai bertindak-tindakan acil-acil hutan dauli ano ina jangan sampai dan nakai nambiak kayak orang tua ada ini putaurup angwit sekolah kena. Saya rasa mungkin dari pendidikan lah bisa melindungi hutan. Kalau tidak ada pendidikan, hutan diapakan? Paling dilihat untuk berjalan berburu, lewat sini sana tidak ada guna juga. Nanti datang perusahaan dikuasai oleh perusahaan, masyarakat tinggal nonton. Hal ini juga penting diketahui oleh pemerintah agar informasi ini menjadi bahan dasar dan pertimbangan yang dijadikan oleh mereka dalam mengambil keputusan mengenai penggunaan lahan di sekitar sini. Melalui poster yang sudah ada di sini ini, kami sebagai warga masyarakat Malinau melihat kegiatan yang sudah dilaksanakan secara bersama ini, kami merasa bangga dengan pengetahuan yang sudah ada atau yang sudah dimiliki ini. Oleh karena itu kami sadar dan siap mau bekerja sama untuk memelihara daripada keistimewaan Malinau, hutan Malinau ini. Telah mempelajari daripada poster hasil daripada penelitian itu sampai kepada pembuatan film ini, apabila pemerintah bisa menanggapi daripada keluhan-keluhan masyarakat itu seperti informasi yang mereka terima baik langsung daripada tim peneliti, baik mungkin itu suara-suara dari masyarakat kecil, akan bisa mencapai hasil yang baik. So what kind of alternatives are there for developing the Upper Malinau? Well, any development option in that region would have to consider the very steep slopes and the relatively poor soils of the area. So the kinds of options that leaves us with are issues such as reduced impact logging and potentially other kinds of forest use, products like gaharu and rattan that perhaps could be developed on a more economic long-term basis in the region. Ya, apa salahnya juga ini dibuat berupa penghijauan untuk pohon gaharu itu. Ya, karena masyarakat Punan juga sejak dulunya tidak berkebun, tidak tanam kopi, tidak tanam coklat, selalu juga mengharap daripada hasil gaharu itu. Perlu cari pola, ada yang bisa menjamin jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ya, jangan dalam bentuk uang gitu loh. Misalnya mungkin dibuatkan tanaman perkebunan yang seperti karet yang mungkin yang bisa disadap, kan? Hutan-hutan di Kalimantan sedang dibersihkan untuk mencukupi kebutuhan perkebunan kelapa sawit, perusahaan kayu, dan bubur kertas skala besar. Daerah yang luas di bagian tengah dan hilir Malinau telah diperuntukkan bagi perkebunan kelapa sawit. Namun demikian,
Apakah ini juga merupakan gagasan tepat untuk daerah di Hulu Malino? Ya, itu kita bersyukur karena Tuhan memberikan jalan keluar bagi Kabupaten Malinau. Ada orang yang ingin menanam modalnya di Kabupaten Malinau dalam bentuk perkebunan kelapa sawit. Nah, untuk diketahui bahwa sampai saat ini perjanjian untuk hal itu sudah ditandatangani. Tinggal pelaksanaan lagi. Di daerah-daerah lain selain Hulu Malinau, perkebunan kelapa sawit itu mungkin akan menjadi suatu alternatif yang bisa mendatangkan keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. During our surveys, we put in 200 plots through the Upper Malinau area. We discovered that none of those sites, if we used the standard Government of Indonesia guidelines and criteria, were suitable for oil palm, for example, which is probably one of the major developments that people are considering in the area. Saya terus terang tidak 100% antipati pada sawit, tetapi negatifnya adalah bercermin daripada situasi yang seringkali terjadi saat ini, bahwa proses daripada pengkonversian suatu wilayah itu lebih didasarkan pada keinginan bukan untuk pengembangan perkebunannya, tapi lebih pada upaya untuk bisa mengambil sebagian daripada kayunya, seperti itu. Kalau perkebunan kelapa sawit, ya memang dia itu memang program pemerintah, tapi kami menolak ini karena kami sudah lihat-lihat di Malaysia itu, ya pokoknya kita ada lihat hutan lagi. Pokoknya hutan itu dibasmikan semua. Jadi orang yang dari belakang kita nanti, macam anak kita, macam cucu kita, mereka itu tidak mengenalkan pohon-pohon nanti. Adalah sebuah tantangan untuk bisa mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa harus mengorbankan nilai-nilai lingkungan. Pilihan pemanfaatan lahan yang paling mungkin bisa sukses adalah yang berdasarkan pendekatan berbobot dan demokratis, mempertimbangkan pendapat masyarakat serta pengenalan terhadap kebutuhan lokal. Masyarakat mungkin tidak selalu setuju, tetapi mereka dapat bekerja sama untuk memperoleh kesepakatan terbaik dan pilihan yang bisa diterima semua pihak. Memang masyarakat sini tidak mau kehilangan hutan, ya, karena kepentingan masyarakat di sini masih berkatakan banyak dari hutan. Hasil survei kami juga menunjukkan bahwa 100% atau semua orang yang kami wawancarai yang mereka percaya dan setuju bahwa hutan di Malino perlu dilindungi, meskipun mereka memiliki pandangan masing-masing tentang apa itu konservasi. Kalau kita lihat itu sampai sekarang masih masyarakat menginginkan supaya hutan itu dilindung. Seperti Todok saja. Yang artinya kita mau supaya itu kita lestarikan karena kita mau ambil di situ daerah air bersih. Kita mengharapkan pemerintah pusat yang mempunyai kewenangan di bidang konservasi ini memberikan suatu dukungan yang serius terhadap bagaimana pemikiran Malino untuk menjadikan Malino sebagai kabupaten konservasi. Sehingga nantinya kita bisa duduk bersama, baik Pemda bersama dengan provinsi dan pusat, mengatur bagaimana pengelolaan hutan konservasi Malino yang masih virgin ini untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan bangsa kita dan dunia di masa-masa yang akan datang. Saya mengharapkan di sini penggalian dari masyarakat ini lebih pada aspek untuk mendiskusikan dengan pemikiran yang dari pihak Pemda tadi. Pemda bisa melihat berdasarkan fakta kondisi misalnya biofisik, masyarakat bisa muncul dengan aspirasi mereka, lalu kita bisa combine itu menjadi satu kesepakatan. Apa yang baik untuk lingkungan dan untuk masyarakat. Poinnya adalah hutan dan daerah dan lahan di daerah ini itu menyangkut masa depan kita bersama. Salah kita kelola, kita akan membayar ongkos yang amat mahal di masa depan. Kalau untuk di hutan kita, hutan kami itu kami tetap pertahankan. Karenanya sumber kehidupan kami dari situ. Maupun kami di kota, maupun kami di kampung, tetap kami mempertahankan kami punya wilayah
daerah karenanya sumber hidup kami. Masyarakat Malino memiliki pendapat yang beragam, namun bertuju pada satu hal, bahwa hutan itu penting, sangat penting. Jika dikelola secara bijak, hutan dapat terus menyediakan beragam manfaat bagi masyarakat lokal dan seluruh dunia. Tetapi, masih akan adakah hutan di Malino 50 atau 10 tahun lagi? Jika iya, terdapat di mana, siapa yang memilikinya, dan bagaimana pemanfaatannya? Di masa nanti, bisakah kita menemukan sebuah visi yang biasa di mana hutan masih rimbun di sepanjang horizon? Pada saat kita memikirkan hal ini, marilah kita ingat visi orang-orang yang hidup di sana. Hutan adalah yang terpenting bagi masyarakat setempat. Karena bagaimanapun juga manusia dan lingkungan itu tidak dapat terpisah. Diharapkan masyarakat bisa membantu pemerintah daerah dalam rangka memelihara lingkungan hidup kita nih agar tetap lestari, dan itu akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat kita di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan hutan masih bisa utuh, bisa dilindungi untuk mereka yang masih muda. Nyugalo mino lo ni ti no rip di dom jong lo ikan lo bali lo di la mawan.